Ya, pemirsa, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam IDX Second Session Closing Market. Dan pemirsa, di segmen ini kami juga mengajak Anda untuk berpartisipasi melalui line WhatsApp interaktif kami di 0812-8788-3723. Dan untuk mereview perdagangan di sepanjang hari ini serta bagaimana sih proyeksi perdagangan untuk pekan depan, kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Mas Alfredo Jason Kusuma. Beliau adalah Financial Educator Sukor Sekuritas. Yang langsung saja kita sapa. Halo, selamat sore Mas Jason. Selamat sore Mas Prasetyo. Ya, salam sehat Mas Jason. Kabar baik. Terima kasih juga atas waktu yang disempatkan. Kita akan langsung saja mereview dari kacamata Anda begitu Mas Jason untuk melihat perdagangan dari indeks harga saham gabungan di sepanjang hari ini begitu tertekan begitu ya menjelang penutupan di sesi kedua. Triggernya apa saja? Kemudian apa yang perlu kita cermati? Apakah faktornya lebih dominasinya dari faktor dalam negeri kah atau dari global dengan data-data yang sudah dirilis di negeri Paman Sam sana? Silakan. Ya, kalau kita lihat memang secara teknikal, IHSG setelah 2 bulan terakhir ini rally yang cukup panjang ya dari awal November sampai dengan awal Januari, ya kita bisa melihat memang sekarang ini kita bisa bilang cukup make sense saja ya kalau saat ini sedang terjadi koreksi sementara, ya koreksi sehat saja. Kalau kita lihat memang saat ini sudah menyentuh support pertamanya di 7.111. Lalu setelah ini kelihatannya mungkin di minggu depan masih akan terjadi aksi profit taking di mana kelihatannya IHSG ini masih akan menuju ke support berikutnya yaitu di 7.021. 7.021, baik. Berarti tren turun tengah terjadi begitu atau lebih kepada aksi profit taking semata begitu, dalam artian ini pelemahan ya mungkin jangka pendek saja begitu. Ya, ini bisa dibilang cukup jangka pendek, mungkin sampai dengan minggu kedua Februari ya. Kalau kita tahu memang minggu kedua Februari bertepatan dengan pemilu juga ya. Mungkin jadi sampai dengan minggu kedua tersebut masih akan ada uncertainty juga. Banyak investor juga akan mulai mengambil aksi untuk taking profit dan juga mengamankan cash mereka. Oke, berarti cash as the king begitu kalau kita lihat menjelang nanti pemilu begitu dimulai, Mas Jason? Ya, bisa dibilang seperti itu karena memang uncertainty-nya juga cukup besar ya. Karena kita juga belum tahu pemilu ini akan satu putaran saja atau masih akan lanjut sampai dengan putaran kedua, seperti itu. Oke, rilis data yang sudah dilakukan begitu di Amerika Serikat, apakah ini menjadi salah satu trigger yang memberikan satu angin segar atau justru tekanan begitu? Kalau menurut saya memang sebenarnya lebih cenderung ke tekanan ya. Karena memang rilis laporan keuangan yang cukup baik dan juga rilis mereka punya GDP ya, GDP yang lebih baik dibandingkan dengan konsensus, itu menyatakan kalau memang secara ekonomi mereka itu masih cukup sehat, masih cukup stabil. Jadi belum ada tanda-tanda atau belum ada keharusan bagi mereka untuk cepat-cepat menurunkan suku bunga. Jadi memang untuk di meeting di akhir minggu ini masih belum ada ancang-ancang mereka akan menurunkan suku bunga, bahkan mungkin di bulan Maret pun juga masih sama ya, masih akan menahan suku bunganya di level saat ini yaitu di 5,25 sampai dengan 5,5%. Tetapi mungkin memasuki bulan Mei ataupun memasuki hampir ke semester kedua baru kita mungkin akan melihat adanya pergerakan juga di sana ya. Mungkin lebih banyak orang yang sudah mulai mengantisipasi akan ada penurunan suku bunga seperti itu. Oke, tadi juga sudah disampaikan informasi ada beberapa emiten yang masuk dalam deretan indeks LQ45 dan juga ada beberapa yang keluar gitu. Tapi ada hal yang menarik, saham dari PT MP begitu. Dari analisis Anda Mas Jason, seberapa menarik sih untuk dicermati karena naiknya cukup kencang begitu 24% untuk PT MP saat ini? Menurut saya pergerakan hari ini itu cuman semata euforia saja ya, karena memang walaupun dia sudah sebelum announcement LQ45 ini dia sudah membuat all time high, tetapi memang pergerakan yang anomali ini yang naik 25% atau arah ini bisa dibilang ya cuman pergerakan sementara aja dan kelihatannya tidak akan berlanjut di minggu depan. Oke, kalau dilihat dari sisi fundamental maupun secara teknikal, Anda melihat seperti apa PT MP ini? Maka bisa menjadi pilihan investasi kah atau mungkin masih wait and see dulu saja?
Bukan untuk investasi menurut saya, mungkin untuk trading Trading. short term, ya Oke. short term. Tapi memang saat ini seperti tadi kita bahas juga memang pergerakan yang anomali ini Mm-mm. juga kurang menarik ya kalau kita perhatikan untuk di trading kan. Baik. Selain adanya PTMP itu ada PGO, kemudian MTEL dan juga MBMA yang masuk dalam deretan LQ45. Kalau kita coba ke PGO terlebih dahulu begitu, bagaimana analisis Anda begitu terkait dengan PGO? Ya, PGO juga sama ya, bisa Hmm, dibilang pergerakannya itu karena euforia yang terjadi hari ini. Memang sebenarnya sebelum dia naik hari ini, kalau nggak salah naik 16% ya, oke. menuju high-nya. Itu sebelumnya sudah membentuk konsolidasi yang cukup menarik. Dan hari ini itu tepat mereka menyentuh resistennya atau menyentuh target yang sudah disampaikan. Baik, 13.25 begitu pergerakannya menjelang closing 5,58%. Bagaimana Anda melihat dengan pergerakan yang sempat menyentuh level tertinggi di 1.600-an, kemudian sekarang masih di level 1.325. Apakah potensi untuk bisa mendapatkan gain di sana masih cukup besar dengan memanfaatkan momentumnya juga masuk dalam LQ45? Ya, mungkin untuk sementara waktu kita lihat kalau dari candle-nya sendiri Ya. ada aksi taking profit atau aksi jualan yang cukup besar ya. Karena memang sempat menyentuh 1.500 tetapi kembali close-nya itu hampir mendekati 1.300. Bisa Hmm, dibilang seperti itu. ya. Jadi memang mungkin masih banyak yang seller, masih banyak seller di sana. Jadi mungkin konsolidasi terlebih dahulu atau mungkin masih ada aksi taking profit mungkin Ya. untuk 1-2 minggu ke depan belum ada tanda-tanda untuk naik. Seperti itu. Baik, itu dia untuk analisis dari PGO. Kemudian MTEL juga ini masuk dalam indeks LQ45. Seperti apa rekomendasi dan juga analisis Anda begitu yang naiknya 3,85%? Ya, untuk MTEL sendiri kalau kita lihat secara teknikal aja, memang pergerakannya sideways aja ya, bisa dibilang masih Oke. di range harga 600-an sampai dengan 760. Jadi memang masih berada di range tersebut. Dan memang dengan adanya katalis ini, katalis positif ya, masuk ke dalam LQ45, bisa kita katakan nantinya itu kemungkinan besar banyak investor-investor dari luar pun akan mulai melirik saham MTEL ini. Jadi untuk Oke. kedepannya kelihatannya masih akan cukup menarik untuk MTEL, tapi untuk sementara ini masih dalam pergerakan sideways. Sideways kecenderungannya kalau year to date justru sedang turun kalau kita lihat trennya secara chartnya, grafisnya begitu ya Mas? Betul, betul. Baik, nah ini rekomendasi yang bisa Anda sarankan begitu apakah ya kita lewatkan dulu saja begitu atau justru peluang untuk nanti reboundnya besar begitu? Peluang sementara ada Hmm, menuju ke harga 700 dan oke. bahkan ke 750, tetapi ya masih kurang menarik menurut saya sendiri. Oke, itu dia analisis untuk MTEL. Berikutnya juga ada MBMA ini. Seperti apa ini rekomendasi dan analisis Anda? Ya, MBMA menarik, ya bisa kita bilang menarik, Oke, bahkan masuk ke dalam salah satu rekomendasi hari ini ya. oke. Nanti akan kita bahas. Ya, jadi MBMA ini kelihatannya masih akan menuju ke high sebelumnya, yaitu di 730 kelihatannya masih akan ditembus dan lalu bisa menuju ke 770. Saat ini masih cukup rendah levelnya dan masih kelihatannya uptrendnya masih cukup kuat. Baik, itu dia untuk MBMA, kemudian MTEL, PGO, dan juga PTME, saham-saham yang masuk dalam deretan LQ45. Lantas bagaimana Anda melihat proyeksi pergerakan indeks harga saham gabungan dengan kondisi yang sudah Anda sampaikan, tekanan masih ada begitu? Apakah potensinya di pekan depan begitu masih akan berlanjut, kemudian strategi apa yang perlu diterapkan bagi investor sendiri? Kalau menurut saya memang untuk 1-2 minggu ke depan kelihatannya IHSG juga masih akan koreksi, ya Oke. masih akan koreksi seperti tadi kita bicarakan sempat menyentuh level 7.111 yaitu support pertamanya IHSG. Lalu kita lihat mungkin kemungkinan besar di minggu depan ini IHSG juga akan menuju ke support berikutnya ya di level 7.021. Jadi memang untuk sementara waktu lebih banyak aksi taking profit yang terjadi di market Oke. seperti saat ini kalau kita lihat juga banking ya Big Four banks itu juga kebanyakan sudah mulai ada tanda-tanda taking profit juga.
Oke, banking juga mesti dicermati begitu ya, pelemahan yang terjadi lebih kepada aksi profit taking begitu ya, nampaknya Mas Jason yang akan dilakukan di pekan depan. Nah, lantas bagi yang sudah memiliki portofolio misalnya di sektor perbankan, ini apakah justru kita bisa mengambil lagi di harga bawah pada saat pelemahan terjadi atau di hold dulu? Oh, tentu pasti bisa, Kiel. Kita mencari sekarang ini waktunya yang tepat untuk kita mencari level-level atau support-support yang kuat untuk kita kita ngomong serok dalam ya. Oke. Kita bisa serok di level-level yang cukup rendah, yang cukup menarik juga untuk kita perhatikan ya supaya kita bisa hold sampai ke depannya. Baik, itu dia terkait dengan pergerakan beberapa saham yang menarik. Banking ini bisa dicermati bahkan pada saat pelemahan seperti yang Anda katakan justru serok dalam begitu. Pada harga turun justru peluang untuk kita masuk lagi ya untuk mengambil posisi beli. Baik, kita akan sampaikan update terlebih dahulu untuk pergerakan indeks harga saham gabungan pemirsa di penutupan sesi kedua hari ini. Indeks harga saham gabungan masih terus bertahan di zona merah ya. Pelemahannya minus 0,57% di level 7.137,088. Seperti yang bisa Anda saksikan di layar televisi Anda untuk pergerakan indeks harga saham gabungan 7137. Kemudian kalau kita lihat dengan level tertinggi tadi sudah disampaikan 7178, level terendahnya di 7099 dengan nilai transaksi perdagangan yang sudah meningkat lagi menjadi 9,8 triliun rupiah. Dan update beberapa indeks lainnya seperti yang bisa kita simak juga untuk pergerakan dari MNC 36, kemudian Jakarta Islamic Index dan juga LQ45 rata-rata semuanya memerah dalam artian mengalami tekanan jual. Baik, seperti yang bisa Anda saksikan MNC 36 melemah 0,86%, Jakarta Islamic Index minus 1,19%, LQ45-nya minus 1,24%. Sementara sektor-sektor yang menjadi penggerak di sepanjang hari ini ada properti dan keuangan yang masih bertahan di zona positif. Properti menguat 0,55%, keuangan naik 0,46%, kemudian energinya minus 0,75% dan industri minus 0,57%. Dan berikutnya saham-saham apa saja yang membuat tadi indeks masih mencoba bertahan di zona hijau. Ada CGAS, ini CGAS juga mengalami penguatan cukup kencang 8,11% di 320. Kemudian Bank Mandiri naik 0,4%, 6.300. Astra Internasional menguat sekitar 0,5% di 5.075. Kemudian PGO 1.320 naik 5,18%. Dan selanjutnya saham-saham yang masuk dalam deretan top losers. Ini juga yang membuat indeks harga saham gabungan masih bertahan di zona merah. Bank BRI, BBCA, TPIA dan juga AMMN. Ini dia saham-saham yang membuat indeks harga memerah untuk IHSG. Baik, demikian update dari pergerakan indeks harga saham gabungan dan saham-saham penggeraknya, kemudian sektoral. Dan Mas Jason, nanti kita akan bahas seperti apa sih rekomendasi yang bisa Anda sarankan. Kemudian ada beberapa pertanyaan yang akan kita jawab di segmen berikutnya. Dan pemirsa, tetaplah bersama kami.